Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa. Saat ini saya sedang berada di ruang pertemuan Badan Pendapatan Daerah Ogan Ilir bersama Bapak Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir bersama Pak Firman SPP. Pak Firman, selamat pagi. Pak Firman, terima kasih banyak kami sudah diberikan waktu untuk berwawancara singkat tentang pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Ogan Ilir yang menjadi penopang utama mungkin untuk APBD Kabupaten Ogan Ilir. Sebagai KAP tugas-tugas apa saja yang perencanaan yang bagaimana yang Pak Firman tekel? Silakan Pak. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Sarifudin atas kunjungannya hari ini ke Badan Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir. Hari ini mungkin kita sharing, mungkin menyampaikan informasi juga kepada masyarakat terkait dengan tugas Bapenda itu sendiri seperti apa. Jadi kami mulai bahwa Badan Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir ini itu menjadi koordinator bagi OPD-OPD lain juga maupun instansi lain terkait pendapatan daerah. Kalau di Badan Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir sendiri itu yang pengelolaan secara langsung adalah pengelolaan pajak. Ada 11 pajak yang kami kami kelola maupun yang dikerjakan di Badan Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir ini. 11 pajak itu termasuk PBB dan BPHTB, ada juga hotel, ada restoran, ada hiburan, ada pajak air tanah, ada PPC, ada pajak surga aja sekarang belum ada juga di daerah kita dan lain-lain. 11 pajak itu langsung ditekan oleh Bapak? Ya, Bapenda Pak yang mengelola. Kalau yang tadi katanya dari OPD-OPD? Ya, jadi OPD-OPD itu Pak, kita Bapenda itu sebagai koordinator. Ya, terkait menyangkut pendapatan retribusi dan yang lainnya, termasuk juga pendapatan lain-lainnya besar. Kami juga sebagai koordinator untuk BUMD maupun yang berada di Kabupaten Ogan Ilir untuk penerimaannya saja Pak. Berapa banyak BUMD di Kabupaten Ogan Ilir ini saat ini cuma ada 2 Pak, ada Petrogas ya, sama ada BUMD di air minum. Mungkin teman-teman dari Petrogas maupun PAM saat ini sedang berbenah diri supaya pendapatan di daerah dari hasil badan usaha milik daerah ini bisa memberikan sumbangsi bagi belanja daerah maupun keuangan daerah depan seperti itu. Nah, menyangkut retribusi tadi, kami koordinator, kami selalu melakukan rapat-rapat koordinasi dengan OPD umum, menyangkut masalah-masalah yang ada, strategi yang akan dibangun ke depan, karena mau tidak mau Mendagri, pemerintah daerah, pemerintah pusat sudah menginstruksikan Pak kepada kita semua untuk menjalankan pungutan apapun saja, pungutan pajak daerah maupun retribusi daerah itu sudah ke elektronifikasi. Berbicara OPD sebagai pemasok pajak juga pendapatan, ini seperti apa OPD? Ya, yang mereka kelola seperti apa? Ya. Baik, misalnya kalau kami sudah jelas Pak di Bapenda itu ada 11 pajak. Kalau PD-PD lain misalnya untuk OPD di bidang Dishub misalnya, Dishub itu untuk retribusi pajak parkirnya, PKB-nya, dan pelabuhannya. Sudah jalan belum perparkiran? Perparkiran ini kalau untuk retribusi perparkiran sudah jalan Pak. Kami baru beberapa hari yang lalu sudah rapat dengan Dishub, ada 5 lokasi yang mereka kelola untuk parkir saat ini, dan mereka sudah mengajukan juga untuk projek baru sehingga penambahan jumlah lokasi baru untuk diperlukan parkir. Ini bagian dari strategi negara untuk meningkatkan aktivitas. Kami juga mendorong ada elektronifikasi tadi ke depan. Dishub sudah kami dorong untuk menggunakan barrier gate Pak. Jadi sehingga kalau kita misalnya parkir di Mall Palembang itu ada palang ikat. Pak Firman, tadi berbicara masalah OPD tentang untuk penghasil pendapatan untuk APBD. Yang paling top tuh OPD apa itu?
yang berhasil? Yang berhasil. Jadi sebenarnya apa namanya, kalau menyangkut masalah berhasil tidak berhasil itu memang saya Penghasil ya, penghasil. Menghasilkan ya seluruh pilihan retribusi itu menyangkut misalnya pasar ya. gitu kan. Pasar ini di Disperindak Pak. Ya, ya. Pasar Disperindak, kalau yang di sub itu ada perwakilan, ya. ada pelabuhan, ya. ada PKB, pengujian kendaraan ya. atas kendaraan tersebut diuji gitu. Berapa OPDOI? OPDOI ini untuk pengumumnya itu berkisar 40-an. Kalau seluruh OPD Pak, barangkali ada 40 sampai 50-an Pak. Tapi semuanya bisa, mereka itu apa ada pendapatannya? Enggak Pak, beda-beda. Beda-beda. Ini namanya di tim TAPD namanya. Jadi apa namanya, OPD pengumum itu sudah ada tergabung dalam tim TAPD. Ya. Tim itu jadi tidak seluruh OPD. Ya. OPD yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan yang memang mereka pelayanan kepada masyarakat, termasuk juga misalnya rumah sakit, itu bagian daripada pendapatan daerah. Ya. Oke, itu kebanyakan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat itu ada PAD-nya Pak. Ya. Kalau lelang Pak itu masuk sektor mana? Saat ini kemarin masuk perikanan Pak. Perikanan ya? Ya, sekarang dinas perikanan namanya. Iya. Oh jadi kalau lelang masuk dinas perikanan ya? Bukan langsung kita ngambil ke camat-camat tidak? Tidak. Jadi berdasarkan informasi kemarin dan dari hasil peraturan bupati, kalau tidak salah, bahwa disebutkan hasil dari lembang Bandung itu 50-50. Ada untuk 50% untuk pemerintah daerah, 50% untuk desa. Oh seperti itu. Seperti itu Pak. Tapi kira-kira sedikit artinya penambah untuk ini APBD. Ya, kami sudah sampaikan bahwa strategi apa yang mesti cara yang mesti dirubah sehingga PAD dari sektor Lelang Bandung ini bisa lebih dimaksimalkan. Ya. Kemarin itu sudah bahwa di dalam tata cara pelelangan harus dituangkan teknis-teknis yang membuat tidak adanya permainan lagi di bawah antara sesama pelelang misalnya seperti itu. Tapi ada perda ya kan? Sudah ada perda. Dia termasuk pendapatan lain-lain yang besar lah. Iya. Gitu. Jadi apa namanya, kalau ke depan ini mereka lagi mengajukan pergub tentang tata cara pelelangan, sehingga tidak ada memperkecil hal-hal yang tidak diinginkan. Ada 11 objek pajak yang dikelola langsung oleh Bapenda. Ini bagaimana 11 ini? Apa semuanya sudah maksimal mencapai target atau? Kita itu punya mulai ya. Kita itu punya 11 pajak Pak. Termasuk kita akan satu persatu bahwa misalnya dari pertama itu pajak hotel. Ya. Alhamdulillah Kabupaten Bangka Ilir ini dikaruniai universitas besar sehingga potensi untuk hotel ini termasuk juga pemungutan untuk pajak kos Pak. Iya. Jadi kami punya target di tahun 2022 itu 0,5 miliar. Tapi mereka kan musiman juga. Ya, jadi 0,5 miliar bisa 500 juta. Nah, kalau memang Unsri memperlakukan tahun ini tatap muka, insya Allah dari target 15 miliar ini kami sudah dapat hitung-hitungannya dari jumlah kamar yang ada, dari jumlah kosan yang ada, insya Allah terpenuhi. Terpenuhi targetnya. Insya Allah. Kalau memang tatap muka itu terjadi di tahun 2022 ini, itu untuk pajak kosan dan restoran. Kami punya target sebesar 3 miliar. Dari kegiatan makan minum saja Kabupaten Bangka Ilir ini dari seluruh OPD itu menyumbang sekitar 1,2 sampai 1,3 miliar. Satu OPD? Bukan Pak, seluruh kegiatan yang ada makan minum yang ada di Kabupaten Bangka Ilir. Satu sektor ya? Sektor makan minum rapat yang ada di pemerintah. Seperti pajak restoran misalnya? Ya, dia tergabung di situ Pak. Dalam salah satunya adalah bahwa pajak restoran itu dikenakan juga terhadap
kegiatan makan minum yang dibiayai oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun swasta. Jadi kegiatan makan minum kami misalnya di kantor rapat itu ada pajaknya, pajak negara. Nah itu untuk kegiatan makan minum. Untuk yang reguler yang dimana di masyarakat, di kecamatan-kecamatan, di kota-kota kita, di Nelayan, di Tanjung Raja segala macam, kami Bapenda tahun ini menerima itu membuat jaringan 40 orang untuk yang ditempatkan di wilayah-wilayah kecamatan-kecamatan maupun desa-desa potensial. Jadi teman-teman 40 ini kalau kami namai Laskar Pajak. Laskar Pajak inilah yang melakukan pemantauan, pendataan maupun penagihan serta pelaporan pajak yang ada di pada wilayah situ. Mereka ini PNS atau mereka non PNS, Pak. Non PNS, ya. Kami sudah kasih mereka dasar-dasar perpajakan, kami juga buktikan. Mereka juga kerja melalui aplikasi, Pak, laporannya. Jadi kalau ada objek pajak baru langsung dilaporkan seperti itu. Penagihan langsung atau penagihan gitu, Pak. Nah kalau proses penagihan sendiri itu melalui proses surat menyurat pajak. Jadi wajib pajak itu di aplikasi bank. Ya, aplikasi bank wajib pajak sila untuk apa namanya membayar sendiri pajaknya. Artinya itu tidak ada sistem bayar langsung. Penarikan langsung ada. Ya. Jadi kita cuma bentuknya surat tagihan. Surat tagihan dikontrol berapa lama, apakah sudah wajib pajak sudah bayar atau belum. Kalau belum bayar, maka bidang penagihan akan mengeluarkan surat teguran. Target kita dari 11 objek tadi yang kita kelola langsung sekitar berapa miliar per tahun? Kita rata-rata, Pak, sebenarnya di 9 pajak itu presentasinya itu di atas 80% sebetulnya. Tapi kalau memang ada target dari BPHTB yang tidak terpenuhi kemarin itu, sehingga itu sedangkan target BPHTB ini menempati hampir 40% dari target. Oh, pernah juga tidak tercapai. Tidak tercapai. Kendalanya apa itu, Pak? Kendala BPHTB ini memang kemarin ada beberapa perusahaan yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun kewajiban perpajakan ini bukan mereka tidak penuhi karena sudah waktunya belum, tapi karena mereka memang belum administrasi secara pemerintah pusat itu belum keluar, sehingga pembayaran mereka terhambat oleh itu. Nah, jadi insya Allah pada tahun-tahun ini untuk pajak BPHTB bisa kita akomodir secara maksimal. Kalau klasifikasi BPKB PD itu perusahaan seperti apa? Salah sih klasifikasi. Apa tadi? Yang perusahaan PP apa? Perusahaan untuk yang terkena pajak. Oh, BPHTB. Ya, BPHTB ini kan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, klasifikasinya seperti apa ya? Jadi misalnya ada salah satu perusahaan yang bentuk HGU-nya itu belum dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Mereka misalnya ada penambahan jumlah lahan baru yang di atas 20 hektar misalnya. Nah itu mereka sebenarnya harus artinya investor ya? Iya, investor untuk perkebunan, bangunan-bangunan baru gitu kan, bangunan pabrik baru. Nah itulah potensi-potensi kita. Berapa banyak seperti itu investor seperti itu? Kalau perusahaan di organizer ini tidak terlalu banyak, karena kita tahu sendiri misalnya Cintamani, BSP, Rusli Taher, Arwana itu yang untuk perkebunan, Pak. Nah, tapi kalau untuk pergudangan dan pabrik-pabrik yang lain di organizer cukup banyak, lumayan banyak. Perpajakan mereka ini lain dari sumbangan pihak ketiga ya? Beda. Memang benar kewajiban perpajakan. Misalnya mereka melakukan transaksi atas kepada masyarakat, atas perolehan atas tanahnya. Nah maka waktu itu mereka harus melaksanakan BPHTB. Selain dari itu, kesadaran para wajib pajak untuk membayar kewajibannya bagaimana di organizer? Tingkat partisipasi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan di organizer ini, Pak, saat ini kita itu
masih terkategori rendah. Ya. Jadi kami Bapeda melalui Kasubdit penagihannya maupun bidang penagihan, kami juga di bidang perencanaan master sosialisasi, kita juga berusaha untuk memberikan reward kepada masyarakat terus menerus. Kami juga mungkin menggandeng tahun ini dengan APH untuk memberikan edukasi kepada masyarakat menyangkut kewajiban perpajakan juga. Berbicara masalah sosialisasi dan reward, seperti apa nih perasaannya? Ya, sosialisasi itu biasanya Pak kami lakukan itu per item pajak. Kadang-kadang juga ada yang misalnya untuk beberapa jenis pajak ke daerah-daerah, maupun kami misalnya karena gini, di beberapa tahun karena pandemi, maka sosialisasinya agak kurang efektif dan tidak diizinkan. Ya. Nah, tapi kalau ke kondisi saat ini sudah mulai agak normal, tahun ini kami anggarkan untuk sosialisasi di kecamatan maupun di beberapa ibu kota kecamatan juga di Indralaya. Kami akan undang. Terkait pertanyaan satunya tadi lupa saya Pak. Ya. Berbicara masalah kita kan pasien corona, tentunya mengurangi juga pendapatan untuk APBD dan segala macam. Kalau kita bisa tahu sekitar berapa persen akibat dari virus ini? Oke. Jadi pandemi ini mengakibatkan di seluruh sektor, Pak. Ada sektor-sektor tertentu, misalnya hotel, rumah kos, makan minum, Pak, hiburan, dan kemarin itu kalau perusahaan itu menyangkut ini tetap Pak, tetap bagus ya. Jadi itu tidak terlalu. Ya, Pak Firman mungkin di ujung waktu ada yang perlu disampaikan oleh wajib pajak sehingga mereka tergugah untuk bayar pajak untuk pembangunan Kabupaten Ogan Ilir ke depan. Silakan Pak Firman. Oke. Kami sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada masyarakat Kabupaten Ogan Ilir yang kami sayangi dan kami cintai, bahwa pembangunan Kabupaten Ogan Ilir ini tidak akan bisa maksimal kalau kita masyarakat tidak ada kepedulian terhadap pajak daerah. Pajak daerah ini memang bukan salah satu-satunya keuangan yang bisa membiayai ini, tapi pajak daerah adalah bagian daripada itu. Ketika kita semua bisa memberikan sumbangsi sebagaimana semestinya kita melakukan pelaporan pajak, pembayaran pajak, maupun kewajiban perpajakan kita, maka saat itulah kepedulian itu telah tumbuh pada diri kita. Jadi sama-sama kita peduli, sama-sama kita mengikuti kewajiban perpajakan kita daerah, karena pemerintah daerah sudah membuka seluas-luasnya untuk investasi maupun berusaha di Kabupaten Ogan Ilir, tapi kita juga tidak boleh lupa dengan kewajiban kita terhadap kewajiban perpajakan daerah kita. Itu saja, terima kasih atas segala sumbangsi masyarakat yang saat ini telah melakukan kewajiban perpajakannya, dan kita semua semoga Ogan Ilir menjadi lebih makmur dan memang bangkit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemirsa. Para wajib pajak dimanapun berada, khususnya Ogan Ilir, mari kita laksanakan wajib pajak kita, kewajiban kita kepada daerah, supaya pembangunan di daerah kita ini lebih maju dan berkembang. Maju berkembang artinya kesejahteraan kita akan meningkat. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman, terima kasih.